Ini ada judulnya Travelers Tendencies at Regional Airport ya. Nah, jadi kita lihat ya, seberapa loyalkah pelanggan suatu maskapai tertentu. Ya. Nah, mungkin kalian di sini banyak yang berpergian ya, mungkin sebelum masa COVID gitu ya. Mungkin kalian punya tendencies juga ya. Saya lebih nyaman pakai maskapai yang ini gitu. Atau teman-teman yang lain mungkin, oh saya yang ini biarlah agak mahal tapi nyaman misal gitu ya. Atau saya nggak apa-apa, saya mau yang penting nyampe gitu. Saya mau nggak apa-apa sih nggak pakai bagasi misalnya gitu ya. Yang penting saya bisa traveling kemana-mana gitu ya. Baik, nah ini ada penelitian ya di sini. Nah ternyata ini ada 3 maskapai ya. Nah 75% dari yang sudah pelanggan US Airways, nah ini dia cenderung menggunakan maskapai yang sama ya. Nah kemudian hanya 5% dia pindah ke United, kemudian 20%-nya pindah ke American. Jadi kita buat misalkan yang di sini US Airways, ya Airways, atau kita sebut aja A lah ya sini. Nah jadi di sini ada A, ada B, ada C. Oke. Nah jadi untuk US Airways ini kita sebut aja ini A, ini B, ini C ya. Nah jadi untuk US Airways itu 75% dia balik lagi ke situ gitu. Jadi dia cenderung nyaman menggunakan US Airways ya. Kemudian 5% ya dia pindah ke lain hati ya. Jadi dia pindah ke United Airlines ya, ini 5%. Ini kan udah 80% ya. Berarti 20%-nya lagi ke yang sana. Nah, 20%-nya lagi ke sini. Ya, jadi totalnya nih pas 100% ya. Nah, sementara itu yang United ya, yang B ini ya, hanya 60% kembali ke dianya lagi ya, yang loyal. Kemudian 20% ke US Airways. Ya, ini pelanggannya kabur lah ya, 20% ke sana, kemudian tentunya 20% lagi ke sana ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini pas ya 20, 60, 20 itu pas 1% ya. Nah, kemudian yang paling enggak loyal itu yang American Airlines ya. Jadi hanya 40% dia ya tetap di sana ya. Kemudian sisanya 40% ke US Airways. 40% ke sana. Ya. Dan 20% ke sini. Nah, seperti itu. Ya, nah, jadi kalau tendensinya seperti ini, maka dalam jangka panjang itu bagaimana? Gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi ini mirip sekali pengerjaannya seperti kita mengerjakan contoh 1 tadi. Ya, jadi kita lihat saja bagian yang masuk ya. Jadi silakan nanti dilihat di bukunya ya. Jadi SN katanya ya, itu adalah the number of US Airways travelers in week N. Kita definisikan di sini ada AN, BN, dan jadi AN ini adalah the number ya atau jumlah penumpang ya. Airways travelers ya in ya dalam minggu ke in weekend ya dan seterusnya. Kalau yang ini United Airlines ya travelers in weekend, kemudian yang CN ini American Airlines ya in weekend seperti itu ya. Maka berdasarkan ini grafik ini maka kita bisa menyebutkan bahwa untuk yang ini dulu ya, untuk yang ini maka kita A N plus 1 ya itu adalah 0,75 dari AN ya, dia masuk lagi gitu ya. Ya kemudian kita tambahkan dengan yang masuk ini ya berarti ada 0,2 dari BN ya ditambah dengan
0,4 dari CN. Nah, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, BN plus 1, itu adalah 0,6 dari BN, ya, dari dirinya sendiri, ditambah dengan, nah, oke, ini mungkin lebih enak kita 0,6 BN-nya di sini ya. Nah, jadi yang ini AN. Oke. Nah, yang AN-nya di sini berapa? 5% ya, berarti 0,05 AN. Kemudian di sini, kemudian yang CN ini, yang dari C, ini adalah 20% ya, berarti 0,2 CN. Nah, demikian juga yang CN plus 1, nah yang dari A-nya berapa gitu ya, 20% ya, berarti kita punya 0,2 AN, terus yang dari B-nya 0,2, kemudian yang dari dia sendiri 0,4. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah dapat sistem persamaan bedanya. Langkah selanjutnya adalah kita cari titik equilibriumnya. Cara mencarinya tentunya adalah dengan menghilangkan indeksnya. Ya, jadi kita punya di sini A sama dengan 0,75A dan seterusnya. Nah, saya serahkan ke teman-teman ya. Nah, saya langsung tulis hasil akhirnya saja. Berarti di sini 0,75A dikurang 1A itu adalah minus 0,25. Ya. A ditambah 0,2B ditambah 0,4C ya sama dengan 0. Kemudian 0,05 A. Nah, yang ini berarti min 0,4 ya. B ditambah 0,2C. Kemudian yang ini 0,2A ditambah 0,2B. Kemudian dikurang 0,6C. Nah, udah, inilah dia sistemnya dan teman-teman harus mencari manakah solusinya. Nah, untuk mencari ini kan berarti teman-teman bisa pakai matriks seperti ini ya. Nah, ingat ya, ini 0 gitu ya. Ini A, B, C gitu ya. Kemudian yang ini matriks koefisiennya dan ya, masih ingat ya. Akan tetapi ternyata pada saat kita cek determinannya ya, ini ternyata determinannya 0. Nah, coba nanti teman-teman cek determinannya 0. Artinya, sistem persamaan ini memiliki solusi lebih dari 1. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman silakan masih ingat ya pelajaran aljabar linearnya, cara mencari determinannya, atau mungkin pelajaran SMA ya, mencari determinannya sudah tahu ya. Nah, jadi oleh karena itu, ini solusinya banyak. Nah, salah satu solusinya, ya, solusi persamaan itu sebenarnya bisa kita cari dari persamaan kita ini tadi, ya. Coba kita lihat. Nah, yang ini, ya. Jadi sebut saja ini persamaan 1, 2, 3. Ya. Jadi salah satu solusinya bisa kita ambil dari sini, ya. Boleh kita ambil persamaan 1 dan 2 saja, dan tambah satu lagi, ya, dengan kenyataan bahwa yang namanya proporsi penumpang itu kan jumlahnya adalah 100%, ya. Jadi boleh kita gunakan persamaan 1 dan 2 ini plus satu persamaan yaitu A plus B plus C itu sama dengan 100% ya atau 1 ya. Baik, ini saya copy dulu. Baik ya. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini ya plus satu persamaan yaitu persamaan yang menyatakan proporsi ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita gunakan eliminasi atau substitusi ya. Jadi sebut saja ini persamaan 1, 2 dan ini tadi sebut saja persamaan 4 ya. Nah, jadi misalkan kita ingin mengeliminasi A ya dari persamaan 1 dan 4. Ya, jadi yang atas biarkan seperti itu. Ya, atau saya lebih nyaman ini kalikan dengan 100 semua boleh lah ya ini ya. Berarti kita punya min 25A
tambah 20B ditambah 40C, yaitu persamaan 1 dengan 0. Nah, kemudian persamaan 4-nya dikalikan 25. Kita punya seperti ini. Dengan 25. Ya, kemudian kita tambahkan ya. Maka kita akan mendapatkan 45B ditambah 65C sama dengan 25. Ya, sebut saja ini persamaan yang ke-5. Nah, kemudian kita eliminasi ya A dari 2 dan 4. Nah, jadi kita punya kalikan 100 saja persamaan 2 ya. Berarti kita punya 5A dikurang ya 40B ditambah 20C. Ya, jadi persamaan 2 menjadi 5A dikurang 40B ditambah 20C. Nah, kemudian ya persamaan 4 kita kalikan 5. Jadi 5A ditambah 5B ditambah 5C sama dengan 5. Berarti kita punya min 40 dikurang 5 itu berarti min 45B ya ditambah 15C sama dengan min 5 ya. Kita sebut ini persamaan 6. Nah, sekarang dari persamaan 5 dan 6 ya kita bisa langsung tambahkan ya. Jadi tambahkan 5 dan 6 artinya kita eliminasi B. Ya, kita tambahkan saja berarti kita punya 80C ya sama dengan ya 20. Nah, dari sini kita dapat C sama dengan 20/80 atau 1/4. Oke. Nah, begitu kita sudah mendapatkan C, maka kita akan mendapatkan B ya. Baik. Kita masukkan ke sini ya. Jadi kita substitusi C sama dengan 1/4 ke persamaan 6 ya, maka kita punya min 45B ditambah 15 kalikan 1/4 sama dengan min 5. Nah, ini kita dapatkan min 45B sama dengan min 5 dikurangkan 15/4 ya. Nah, ini berarti boleh min 20/4 dikurang 15/4 ya. Artinya min 35/4. Itu adalah min 45B-nya. Atau dengan demikian berarti B sama dengan ya 35/4 dibagi 4 ini ya. Kita buat di sini. Atau ini sama-sama bagi 5. Hasilnya adalah 7/36. Nah, begitu dapat B, berarti kita bisa substitusi untuk mendapatkan A. Ya, berarti kita punya A plus B plus C itu sama dengan 1. Berarti tentunya ya substitusi ya C sama dengan 1/4 dan B sama dengan 7/36 ya ke persamaan 4 ya. Berarti kita akan mendapatkan A adalah 1 dikurang 7/6, 7/36 ya, dikurang 1/4. Ya, sama dengan 36/36 dikurang 7/36 dikurang 9/36. Sama dengan 20/36.
atau 5/9. Nah, baik teman-teman. Jadi kita udah tahu ya proporsinya, ya. A-nya itu 5/9, B-nya itu 7/36, dan C-nya 1/4. Nah, ini adalah salah satu solusi. Seperti itu. Nah, misalkan ya, jumlah seluruh penumpang itu adalah 4.000 ya. Kita samakan seperti yang di buku. Nah, maka kita bisa tahu ya, A ya, itu adalah 5/9 kali 4.000. Ya, sama dengan 2, 2, 2, 2. Sementara itu B, ya, 7/36 kali 4.000. Ya, yaitu 777,77 ya. Kita bulatkan saja 778. Sementara itu yang C 4 kali 4.000, yaitu 1.000. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, di sini dalam jangka panjang penumpang US Airways itu adalah 2.222, penumpang United Airlines itu 778, dan American Airlines itu 1.000. Nah, ini adalah salah satu nilai equilibriumnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Excel ya. Nah, jadi kita simulasikan. Baik, jadi di sini ada N sampai 20 ya. 1, 2, sampai 20. Terus US Airways, atau A saja lah ya. A, B, C. Nah, kita simulasikan. Untuk yang pertama, kita titik equilibriumnya dulu ya. 22, 22, 778. Ini pembulatan ya. Kemudian American Airlines-nya 1.000. Nah, kemudian untuk AN+1 ya, itu rumusnya adalah 0,75 kalikan yang sebelumnya ya, ditambah dengan 0,2 dari maskapai yang B ya, ditambah dengan 0,4 kali maskapai yang C. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini 0,05 kalikan maskapai yang ini ya, ditambah 0,6 kalikan maskapai ini, ditambah 0,2 kalikan maskapai yang ketiga. Oke, kemudian yang ini sama dengan 0,20 maaf, kalikan maskapai yang pertama ya, plus 0,2 kalikan maskapai yang kedua sebelumnya gitu ya, tambah 0,4 kalikan dengan CN. Oke, nah sekarang kita tarik. Maksudnya kita tarik itu kita copy and paste ya. Ya, ini kita copy gitu ya, kemudian kita paste sampai ke bawah sini. Kemudian yang ini kita copy, kita paste sampai di sini. Nah, terlihat bahwa dia stabil di situ. Ya, pada saat kita lihat gambarnya, ya insert ini, nah seperti itu. Oke, itu untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, saya copy ke sini. Ya, sekarang kita ganti untuk kasus yang kedua ini 2272 sebut saja ya. Dan ini 828, yang ini 900. Maka dia akan stabil juga di 2222 dan seterusnya.
ya. Stabil ya di jangka panjang. Kemudian kita copy untuk kasus yang ketiga, yang ini 1000, yang ini 1000, yang ini 2000. Ternyata dia juga ada penyesuaian di awal, tapi di jangka panjang dia stabil. Ya, seperti itu. Ya. Stabil ya. Lihat jangka panjang dia stabil di sini. Oke. Dan yang terakhir, ya, ini yang bikin nyesek, nyesek dari apa maskapai yang ketiga ini. Andai kata yang A itu mulai dari 0, ya, ini 0, kemudian yang maskapai yang ini dia tidak bisa menjaga pelanggannya. Jadi pelanggannya kabur ke maskapai 1 dan 2. Nah, jadi di jangka yang panjang, ya, jadi kita lihat ini turun sangat signifikan, kemudian dia stabil di jangka panjang di titik yang sudah kita cari tadi. Ya. Baik teman-teman, itu contoh yang keempat. Ya. Jadi sama dengan contoh yang pertama tadi ya, dia titik stabilannya dia itu, titik keseimbangannya dia stabil. Ya, jadi berapapun nilai awalnya, ya, di jangka panjang dia akan stabil di satu titik. Oke,